Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kita yang bertema tumbuhan. Saya akan membacakan nama-nama dari kelompok kami. Saya Rizka Damayanti, NIM 62, Sila Fitriah, NIM 52, Farokatul Hikmah, NIM 54, Nur Karisma Ramadhani, NIM 57, Anis Hafanatul Zakiyah, NIM 59. Pengertian tumbuhan. Dalam biologi, tumbuhan adalah organisme eukariota multiseluler yang tergolong ke dalam kerajaan plantae. Di dalamnya terdiri atas beberapa klat, yakni tanaman berbunga, Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka, Lycopodiopsida, paku-pakuan, lumut, serta sejumlah alga hijau. Tanaman hijau memiliki dinding sel yang kokoh mengandung selulosa. Hampir semua anggota tumbuh bersifat autotrof, yakni memproduksi energi sendiri dengan mengubah energi cahaya matahari melalui proses yang disebut kloroplas. Karena warna hijau yang dominan pada anggota kerajaan ini, nama lain yang dipakai adalah Viridiplantae atau tumbuhan hijau. Nama lain adalah Metapta. Namun, ada juga tumbuhan yang bersifat parasit dan beberapa sudah tidak memiliki kemampuan fotosintesis dengan sedikit atau bahkan tanpa klorofil. Tanaman juga bisa dikarakterisasi dari cara mereka berkembang biak, kemampuan berkembang, dan pergiliran keturunan. Tumbuh-tumbuhan yang didomestikasi tidak menghasilkan biji, buah-buahan, dan sayuran yang berguna sebagai bahan dasar pangan manusia. Selain itu, tumbuhan juga digunakan dalam ilmu medis. Ciri-ciri tumbuhan. Ciri yang mudah dikenali pada tumbuhan adalah warna kehijauan tetapi bisa kuning yang dominan akibat kandungan pigmen klorofil yang berperan vital dalam proses penangkapan energi melalui fotosintesis. Dengan demikian, tumbuhan secara umum bersifat autotrof. Beberapa perkecualian seperti pada sejumlah tumbuhan parasit merupakan akibat adaptasi terhadap cara hidup dan lingkungan yang unik. Karena sifatnya autotrof, tumbuhan selalu menempati posisi pertama dan rantai aliran energi melalui organisme hidup. Tumbuhan yang bersifat stasioner atau tidak bisa berpindah atas kehendak sendiri, meskipun beberapa alga hijau bersifat motil atau mampu berpindah karena memiliki flagellum. Akibat sifatnya yang pasif, tumbuhan harus beradaptasi secara fisik atas perubahan lingkungan dan gangguan yang diterimanya. Variasi morfologi tumbuhan jauh lebih besar daripada anggota kerajaan lainnya. Saya akan menjelaskan tentang klasifikasi kingdom plantae atau tumbuhan, yaitu ada beberapa plantae atau tumbuhan, yaitu 1. Tumbuhan lumut atau Bryophyta, 2. Hepaticopsida atau lumut hati, 3. Anthocerotopsida atau lumut tanduk, 4. Bryopsida atau lumut daun, 5. Tumbuhan paku atau Pteridophyta, 6. Paku purba atau Psilopsida, 7. Paku kawat atau Lycopsida, 8. Paku ekor kuda atau Sphenopsida. Selain itu, tumbuhan menghasilkan banyak sekali metabolisme sekunder sebagai mekanisme pertahanan hidup atas perubahan lingkungan atau serangan pengganggu. Reproduksi juga terpengaruh oleh sifat ini. Pada tingkat seluler, dinding sel yang tersusun dari selulosa, hemiselulosa, dan pektin menjadi ciri khasnya. Meskipun pada tumbuhan tingkat sederhana kadang-kadang hanya tersusun dari pektin, hanya sel tumbuhan yang memiliki plastid juga vakuola yang besar dan seringkali mendominasi volume sel.
Manfaat tumbuhan bagi manusia diantaranya 1. Untuk bahan pangan. Manusia adalah makhluk omnivore yang berarti dapat memakan daging dan tumbuhan. 2. Untuk bangunan dan perabotan rumah tangga. Kayu adalah bahan bangunan yang paling sering dipakai. Selain itu, banyak furnitur yang berbahan kayu. Kayu berasal dari beberapa jenis tumbuhan berkayu seperti jati. Selain itu, tumbuhan tidak berkayu seperti bambu, rotan juga sering dijadikan bahan bangunan dan perabotan rumah tangga. Sebagai bahan pakaian, kapas adalah bahan baku yang paling sering digunakan untuk membuat pakaian karena murah, hangat, dan lembut. 4. Penghasil oksigen dan penyaring udara. Selain sangat bermanfaat sebagai bahan pangan, tumbuhan juga bermanfaat sebagai pemberi oksigen dan penyaring udara bagi manusia. 5. Sebagai bahan baku obat. Tumbuhan dapat dijadikan sebagai sumber obat tradisional seperti kunyit, sirih, mengkudu, manggis, dan lain-lain. 6. Penghias lingkungan. Manusia seringkali memanfaatkan beberapa jenis tanaman hias untuk dijadikan penghias di taman maupun pekarangan rumah. 7. Sebagai bahan industri. Beberapa jenis industri menggunakan bahan baku dari tumbuhan. 8. Sebagai media seni. Tumbuhan juga dapat dimanfaatkan sebagai media seni bernilai tinggi seperti kayu yang dapat diukur menjadi patung yang indah. Fungsi akar. Akar adalah bagian pokok di samping batang dan daun bagi tumbuhan yang tumbuh menuju inti bumi kormus. Penopang dasar. Fungsi akar pada tumbuhan yang pertama tentu saja sebagai penopang dasar tanaman. 2. Penyerapan air dan hara. 3. Menimoan cadangan makanan. 4. Melakukan respirasi. Fungsi batang. Batang adalah sumbu tumbuhan tempat semua orang lain bertumpu dan tumbuh. Batang berfungsi sebagai penopang tumbuhan sehingga membuat tumbuhan tetap bisa berdiri dengan tegak. Batang menjadi pendukung bagian-bagian lain yang ada pada tumbuhan, contohnya seperti daun, bunga, dan juga buah. Dikarenakan jika tidak ada batang, maka bagian-bagian lain dan tumbuhan tidak akan dapat hidup dengan baik. Batang juga menjadi jalur transportasi air dan juga zat makanan yang dihasilkan dan adanya proses fotosintesis. Fungsi daun. Daun adalah salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dari ranting, biasanya berwarna hijau atau mengandung klorofil dan terutama berfungsi sebagai penangkap energi dari cahaya matahari untuk fotosintesis. Dan tumbuhan yang berwarna hijau memiliki zat klorofil pada daun. Klorofil membantu menangkap cahaya matahari. Teman-teman tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk aktivitas fotosintesis. Aktivitas fotosintesis adalah salah satu cara tumbuhan untuk menghasilkan energi. Ini berkaitan dengan fungsi daun sebagai tempat pembuatan makanan atau fotosintesis. Fungsi daun lainnya adalah sebagai alat pernapasan tumbuhan dan tempat terjadinya penguapan. Selain cahaya matahari, tumbuhan juga memasak makanan dengan zat karbodioksida dengan air. Fungsi tumbuhan bagi makhluk hidup. Sumber makanan bagi makhluk hidup, bahan pengobatan atau medis, penyuplai oksigen bagi makhluk hidup. Kesimpulannya, tumbuhan merupakan salah satu keanekaragaman hayati yang banyak dimanfaatkan oleh manusia. Tumbuhan mempunyai peran penting dalam hidupnya bergantung dengan keadaan hutan yang ada di sekitarnya, khususnya dalam hal pangan. Dalam biologi, tumbuhan adalah organisme eukariota multiseluler yang tergolong ke dalam kerajaan plantae. Di dalamnya terdiri atas beberapa klat, yakni tanaman berbunga, Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Tumbuhan hijau menghasilkan
menghasilkan hampir seluruh molekul oksigen di muka bumi ini dan merupakan bagian terpenting dalam sistem ekologi bumi. Tumbuhan-tumbuhan yang didomestikan bisa menghasilkan biji, buah-buahan, dan sayur-sayuran yang berguna sebagai bahan dasar pangan manusia. Tanaman juga bisa dikarakterisasi dari cara mereka berkembang biak, kemampuan berkembang, dan bergiliran berturunan.